Halo, apa kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berkecukupan. Ketemu lagi sama aku Joanna, dan di video kali ini aku mau cerita mengenai seorang pria bernama John Wayne Gacy yang cukup terkenal. Terkenalnya bukan karena hal baik, tapi karena si John Wayne Gacy ini adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika yang juga dikenal dengan sebutan The Killer Clown, yang membunuh setidaknya 33 orang. Itu yang ketahuan ya. Kalau yang nggak ketahuan aku agak ngeri sih ya mikir ini ada berapa totalnya yang dia bunuh. Kenapa dia dapat sebutan The Killer Clown? Karena si John Wayne Gacy ini dia itu sering banget tampil sebagai badut dengan tokoh bernama Pogo the Clown atau Patches the Clown itu di acara-acara amal, kemudian kayak di rumah sakit untuk anak-anak gitu ya, untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit. Gacy divonis hukuman mati pada 13 Maret 1980 dan kemudian eksekusinya dengan suntikan mematikan itu sudah dilaksanakan pada 10 Mei 1994. Nah, gimana sekarang cerita lengkapnya mengenai kehidupan masa mudanya ya, masa kecilnya si Gacy, kemudian modus apa sih yang dia pakai gitu sampai bisa sebanyak itu korbannya, bakal aku bahas bentar lagi. So, tanpa menunggu lama, let's get it on. John Wayne Gacy ini lahir di Chicago pada 17 Maret 1942. Dia adalah anak kedua dari pasangan John Stanley Gacy dan Marion Elaine Robinson. Ayahnya ini seorang montir mobil dan juga veteran Perang Dunia Pertama, sementara ibunya sih biasa aja ya, ibu rumah tangga biasa gitu. Nah, masa kecilnya ini si Gacy sih deket ya sama ibu dan dia punya 2 saudara perempuan gitu ya, mereka sih deket. Cuma hubungannya dia ini agak susah nih sama papanya nih. Diketahui bahwa papanya Gacy ini seorang pecandu minuman keras yang udah parah banget. Dan sering banget secara fisik itu melakukan kekerasan ya sama istri dan anak-anaknya. Pada suatu kesempatan si Gacy ini pernah ya, dia secara ya namanya masih kecil gitu ya mungkin, jadi dia tuh secara nggak sengaja itu ngerusak salah satu komponen mesin mobil yang lagi dirakit sama ayahnya, dan dia dipukulin abis-abisan di situ. Nah, di situ ibunya Gacy ini coba ngebela anaknya, tapi justru malah efeknya tuh makin parah. Akhirnya ayahnya jadi ngata-ngatain si John Wayne ini dengan sebutan banci, terus anak mama lah. Meskipun dia dapat perlakuan yang kasar banget ya sama ayahnya, si Gacy ini masih sayang banget sama ayahnya. Bahkan dia tuh malah kayak yang menyalahkan diri sendiri. Dia menilai bahwa oh ya papa gue marah karena gue bandel aja. Si Gacy ini dia punya penyakit jantung ya, mungkin bukan penyakit jantung ya, cuma jantungnya mungkin kata dokter ini dinilai lemah. Antara usia 14 sampai 18 tahun itu kalau nggak salah, dia ini sering banget bolak-balik ke rumah sakit karena penyakit jantungnya itu kan kambuhan ya kalau jantung. Tapi orang tuanya ya, terutama ayahnya ini itu nggak tahu gimana, selalu menduga bahwa ini adalah salah satu caranya Gacy untuk menarik simpati, padahal dia sebenarnya nggak sakit, dia pura-pura aja. Jadi pernah ada suatu kesempatan, ini papanya pulang dalam keadaan mabuk, terus dia lihat ada si John Wayne tuh di situ gitu kan, disamperin terus digebukin aja gitu. Mau diperlakukan seperti apapun sama ayahnya, dia nggak pernah balas. Pada usia 18 tahun, ini sekitar tahun 1960-an ya. Jadi Gacy terlibat dalam organisasi politik. Jadi dia jadi kayak semacam asisten dewan lah gitu ya di daerah dia. Ayahnya jadi malaikat dan ngebeliin dia mobil. Tapi ini akhirnya jadi bumerang buat dia. Karena apa? Jadi ayahnya ini bakal ngumpetin kunci mobilnya dia kalau si Gacy ini nggak mau nurutin apa mau ayahnya. Jadi dia bikin lah ini kunci serep nih mobilnya. Ayahnya ini kan montir mobil, jadi ya kalau dia kesel sama Gacy, dia bongkar lah itu mesin mobilnya, terus dia ada komponen mesin yang dia copotin nih. Jadi percuma lu punya kunci berapa biji juga kalau ini komponen mesinnya udah gue copot, ya tetap aja tuh mobil gak bakalan bisa jalan. Karena sakit hati nih ceritanya dia kabur dari rumah, dia pergi ke Nevada ya, dapatlah dia kerjaan nih di kamar jenazah. 3 bulan sesudah dia bekerja di situ, ada suatu malam nih ya, dimana dia waktu itu lagi jaga sendirian di kamar jenazah itu. Gak tahu setan apa yang ngerasukin otak dia. Jadi di situ tuh ada jenazah seorang remaja pria yang udah cakep deh, tapi di dalam peti gitu ya. Mungkin besok mau diambil sama keluarganya, jadi petinya juga belum ditutup.
Dia nggak tahu gimana, dia manjat, dia naik ke dalam peti itu, dia masuk, terus dipeluk dong itu jenazah remaja laki-laki ini gitu. Dan setelah berapa lama dia mungkin kayak shock gitu kan, shock sendiri, ngapain gue ini gitu kan. Kok aneh banget sih gue gitu kan. Akhirnya dia berdiri, dia bangun, dia turun, dia buru-buru keluar dan dia ngubungin mamanya di situ. Terus dia bilang, "Masih papa masih marah nggak sih? Soalnya aku mau pulang nih ke sana, papa ngizinin nggak ya?" gitu. Dan setelah ibunya bicara ke papanya setuju, ya udahlah sini pulang aja. Akhirnya pulanglah dia hari itu juga. Sekembalinya ke rumahnya nih di Chicago, dia mendaftar kuliah ke Northwestern Business College, kemudian lulus dengan baik pada tahun 1963. Kemudian dia bekerja magang ya sebagai trainee di perusahaan sepatu bernama Nunn Bush Shoe Company. Setahun berikutnya perusahaannya ini mindahin dia ke Springfield, Illinois, itu untuk jadi sales di sana. Bulan Maret tahun itu dia bertunangan dengan seorang wanita bernama Marilyn Myers yang mana adalah rekan kerjanya nih. Tapi justru ketika dia sudah berhubungan serius lah ya gitu sama perempuan, di sini dia mengalami pengalaman hombrengan pertamanya. Jadi menurut cerita dia nih, ada salah satu rekan kerjanya itu ngajak dia main, terus ngasih minum alkohol gitu sampai dia udah agak-agak celeng-celeng gitu. Kemudian katanya rekannya ini melakukan oral ke dia pada saat dia udah mabuk banget. Setelah pacaran selama 6 bulan, Gacy dan tunangan ini, si Marilyn Myers, ini menikah di bulan September 1964. Ketika mereka menikah, itu mereka langsung pindah ke Iowa. Karena ayahnya si Marilyn ini ngebeliin 3 cabang KFC ya, yang bisa dikelola sama Gacy di sana. Di rumahnya di Iowa ini ya, di Waterloo. Jadi di ruang bawah tanahnya itu Gacy bikin kayak mini club gitu ya. Tempat ini tuh suka dipakai sama rekan-rekan kerjanya dia untuk kumpul-kumpul gitu kan. Jadi mereka bisa ngobrol, minum-minum, pesta kecil-kecilan. Kemudian si Gacy juga beli meja biliar di situ. Nah, karena banyak karyawan KFC-nya ini sering ngumpul di situ, akhirnya di situ orang-orang udah mulai agak merhatiin ya gitu. Meskipun di restorannya ini ya, 3 restorannya ini si Gacy kan mempekerjakan cowok cewek ya, tapi nggak tahu gimana orang-orang itu ngelihat dia kayaknya lebih bersosialisasi sama karyawannya yang pria yang masih usia remaja. Bahkan beberapa dari mereka itu dikatakan sering dikasih minum gitu kan, biar udah agak-agak pusing-pusing, terus nanti dirayu-rayu sama dia. Dan kalau misalnya si karyawannya ini nolak gitu, apa sih gitu, kok lu nggak jelas banget gitu kan, dia bakalan canda gue, lu baper banget, dia bakalan kayak gitu. Jadi ya udah, nggak pernah ada orang yang curiga lebih lanjut. Pada pertengahan tahun 1967 ini diketahui si Gacy ini udah mulai nakal. Dia sering merayu banyak remaja pria yang dia kenal gitu ya. Sebagian besar sih disuruh oral gitu ya. Nah, modusnya dia adalah caranya untuk memancing remaja-remaja pria ini untuk mau datang ke rumahnya dia dan melakukan hal-hal yang menjijikan itu adalah, jadi dia bilang dia ini dapat tugas dari organisasi setempat untuk meneliti mengenai homoseksual. Dia sampai bayar gitu, nih karena lu udah bantuin penelitian ilmiah gue, jadi lu gue bayar, masing-masing itu $50 loh. Pada bulan Agustus 1967 ini diketahui bahwa Gacy melecehkan salah seorang putra temannya yang bernama Donald Voorhees. Modusnya sama ya seperti yang tadi ku sebutkan. Nah, tapi si Donald ini kemudian pas pulang dia cerita dong, ngadu sama ayahnya kan. Kemudian si papanya Donald ini langsung lah dia marah, terus dia langsung lapor ke polisi. Gacy pun ditangkap, tapi dia membantah tuduhan pelecehan itu. Dia bahkan sampai udah tes kejujuran aja, tes poligraf aja tuh, gue berani kok gitu. Nah, tapi abis dites poligraf terbukti bahwa hasilnya dia gugup saat menjawab pertanyaan. Dan akhirnya pada 10 Mei 1968 Gacy didakwa atas tuduhan pelecehan terhadap Donald Voorhees. Setelah mendapat dakwaan itu, mungkin si Gacy sebel banget kali ya sama si Donald ini. Jadi dia itu deketin salah seorang pegawainya dia yang namanya Russell. Dia minta tolong sama Russell, lu gua bayar ya, lu gua kasih uang nih $500. Abis itu lu cari si Donald, terus lu gebukin dah
Biar apa? Biar si Donald ini pada saat nanti pengadilan dakwaannya si Gacy itu nggak bisa bersaksi. Si Russell akhirnya setuju, dia kuntit lah itu si Donald, kemudian pada satu kesempatan dipukulin. Tapi pada saat itu Donald berhasil kabur, dia langsung lapor polisi. Kemudian dia juga bisa nih mengidentifikasi si Russell ini. Akhirnya di situ polisi gerak cepet, dia langsung cari nih si Russell, ketangkep ya. Russell dibawa ke kantor polisi, ditanya-tanya bener gak lo yang mukulin gitu. Akhirnya Russell mengaku, iya emang gue mukulin si Donald, tapi gue tuh disuruh sama Gacy. Ngaku lah dia kan. Polisi langsung gerak cepet lagi, dia tangkep lah si Gacy nih. Jadi nambah kan hukumannya kan. Akhirnya setelah menjalani persidangan ini itu ya, pada 7 November 1968 Gacy akhirnya mengaku, ya udah iya deh gue salah, emang gue udah ngelakuin yang menjijikan itu ke si Donald gitu ya. Tapi tetap aja dia membela diri dengan orang gue ditawarin juga sih gitu kan, ditawarin terus ya karena gue penasaran, ya udah ayo dah gue cobain. Alasannya dia seperti itu, tapi ya gimana ya, nggak ada yang percaya lah. Dan Gacy pun dihukum dengan hukuman 10 tahun penjara. Di hari yang sama istrinya Marilyn Myers itu menggugat dia cerai, dan pasangan itu resmi bercerai pada 18 September 1969. Pada hari Natal di tahun 1969 itu Gacy dapat kabar kalau ayahnya ini meninggal. Dia sedih banget pas dia minta izin sama pengadilan untuk cuti sebentar dari hukumannya untuk hadir ke pemakaman ayahnya, tapi ditolak. Kemudian setelah menjalani hukuman 18 bulan dari dakwaan 10 tahun penjara itu, dia ini dapat pembebasan bersyarat dengan masa percobaan 12 bulan. Jadi dia bebas itu pada 18 Juni 1970. Terus dia pulang lagi nih, dia tinggal sama ibunya di Chicago. Dan tidak lama kemudian dia dapat pekerjaan sebagai juru masak di sebuah restoran. Pada 22 Juni di tahun yang sama ini Gacy ditangkap karena dugaan melakukan pelecehan lagi atas laporan seorang remaja pria yang bilang kalau Gacy ini pakai lencana sheriff ya. Ini modusnya dia nih, jadi dia pakai lencana sheriff. Dia kasih lihat lencana sheriffnya ke si remaja pria ini, membujuk remaja pria ini untuk masuk ke dalam mobilnya Gacy, dan lagi-lagi memaksanya dia untuk serapat seruput. Ini kan sebenarnya udah masuk ke laporan ya, tapi jadi laporan itu nggak dilanjutkan karena keluarga remaja pria ini yang merasa dilecehkan oleh Gacy ini, jadi ternyata ngubungin Gacy terus meres gitu, jadi minta uang atau apa, lu mau damai nggak, kalau mau damai bayar sini gitu kan. Akhirnya mungkin pengadilan menilai bahwa ya gimana sih gitu kan, lu juga nggak bener nih korbannya gitu kan. Ya akhirnya dibatalkan tuduhan itu. 8 bulan kemudian pada Oktober 1971 pembebasan bersyarat Gacy pun berakhir. Pada bulan Agustus 1971 ini dia bertunangan dengan Carol Hoff, seorang janda dengan 2 anak perempuan, dan mereka menikah pada 1 Juli 1972. 3 tahun berikutnya nih ada yang bikin shock banget ya. Jadi Gacy ini ngaku ke istrinya kalau dia ini bisexual. Setelah pengakuan itu, mulai tuh Gacy berubah banget. Jadi dia mulai menghabiskan sebagian besar waktunya itu di luar rumah. Nanti baru pulang tuh udah dini hari gitu. Dan kalau ditanya sama istrinya kemana aja nih dari pagi sampai udah subuh gini, jawaban Gacy adalah bahwa dia bekerja lembur. Tapi kemudian istrinya yang mulai curiga ini udah mulai merhatiin ya, dan dia sering banget lihat Gacy itu bawa remaja laki-laki ke garasinya. Dan pas dicek ke garasinya itu istrinya juga menemukan banyak sekali pornografi sesama jenis, dan juga ada dompet dan identitas remaja pria di dalam rumah yang pasti istrinya nggak kenal ya. Dan ketika Carol Hoff menanyai Gacy ini tuh barang milik siapa gitu, dan kenapa si Gacy ini berubah, Gacy itu dengan galak bilang kalau bukan urusan lu lah gitu kan. Dan ya akhirnya ya berujung mereka ribut besar, dan Carol Gacy pun meminta cerai. 1 bulan kemudian pada 2 Maret 1976 perceraian keluarga Gacy pun diputuskan. Sekarang aku mau cerita tentang kegilaannya Gacy ya selama pernikahannya dia sama si Carol Hoff ini, which is kalau menurut aku gila banget sih. Jadi pada tahun 1971 ini si Gacy itu mendirikan sebuah
perusahaan yang bernama PDM. PDM ini singkatan ya, kepanjangannya Paint Decoration and Maintenance. Jadi itu kayak perusahaan kontraktor gitulah ya, yang betul-betulin apa kalau rumahnya ada yang rusak misalnya, atau dia bisa juga renovasi rumah. Itu perusahaannya mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi si Gacy ini double job loh. Kalau siang dia jadi juru masak kan di restoran. Nah kalau malam itu dia jadi pekerja renovasi rumah. Dan pada pertengahan 1973 di sini Gacy berhenti jadi juru masak. Jadi dia itu sering loh datang ke acara-acara amal, kemudian juga dia sering mengunjungi anak-anak di rumah sakit anak-anak gitu ya, yang sakit untuk menghibur dengan apa ya, dandan jadi badut gitu ya. Dan tokoh badut yang dia perankan itu ada dua. Yang satu namanya Pogo the Clown yang memiliki karakter bahagia, kemudian yang satu lagi namanya Patches the Clown. Nah ini karakternya lebih serius lah nih kalau si Patches. Nah jadi di situ orang-orang itu karena dia sering muncul di mana-mana dengan si badut ini, kostum badut, jadi ya setelah ketahuan kejahatannya dikenal dia dengan nama The Killer Clown. Sekarang kita kembali lagi ke Gacy dan perusahaan konstruksinya nih di PDM. Jadi ini udah ketahuan banget nih ya, si Gacy itu banyak mempekerjakan remaja pria, yang mana menurut pengakuan pekerja-pekerjanya ini ya, mereka tuh sering banget loh dirayu, dipaksa untuk mau mengikuti segala keinginannya dia gitu ya, dengan alasan lah kan lu kemarin udah gua ajak kerja di sini gitu kan, lah kan lu kemarin udah gue pinjemin duit, lah kan lu kemarin udah gua pinjemin mobil gitu. Jadi dia minta imbalannya tuh dengan begituan gitu ya. Pernah ada salah satu karyawannya dia ini ya, salah seorang remaja pria itu digituin sama dia, terus dia marah gitu kan, apa sih gitu, orang gua tuh nggak kayak gini orangnya, dan akhirnya digebukin tuh si Gacy. Nah habis digebukin tapi dia cerita ke orang-orang kalau lu kenapa digebukin sama si A ya, digebukin ya kenapa gitu. Terus kata si Gacy, itu dia minta duit cuma gua nggak kasih, jadinya gua digebukin gitu. Pinter banget dia, manipulatif banget loh orangnya. Modusnya yang dia pakai adalah gini, jadi mereka dibikin nyaman, diajak minum-minum, diajak ngobrol dulu, pokoknya dibikin comfy banget. Abis itu Gacy di situ bakal cerita kalau gue ini punya pekerjaan sampingan untuk menghibur anak-anak loh di acara amal dan juga di rumah sakit. Gue tuh jadi badut. Nah lu mau tahu nggak salah satu atraksi badut yang biasa sering gue lakuin? Dan di situ dengan pakai borgol, dia ini bakal pura-pura ngeborgol para calon korban ini. Dan disitulah dia mulai melancarkan serangan-serangan ya untuk para remaja-remaja ini. Nah, tapi sebagian besar diantaranya itu melawan, jadi dia berantem gitu ya, malah ngajak ribut, dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari situ nggak kenapa-napa. Tapi di antara mereka ini diketahui bahwa ya nggak ada yang mengajukan tuntutan ya, mereka jadi kayak cuma yang gue ilfil banget sama lu gitu. Akhirnya ya sudah nggak mau berurusan lagi sama si Gacy, sampai situ aja. Si Gacy ini kan dulu ketika umur 18 tahun dia pernah berkecimpung dalam dunia politik ya, meskipun ya secara nggak langsung sih karena dia cuma jadi asisten anggota dewan di lingkungan setempat gitu ya. Nah di tahun-tahun ini juga dia itu mulai aktif di partai Demokrat. Awalnya sih sebenarnya nggak sengaja. Jadi gini, dia kan punya perusahaan konstruksi. Jadi awalnya dia deketin partai Demokrat ini adalah dengan cara dia menawarkan jasa untuk merenovasi markas partai gitu. Nah dari situ akhirnya dia diajak untuk aktif ke dalam lingkungan partai. Dia masuk lebih jauh, lebih dalam, sampai akhirnya dia diberi penghargaan atas pengabdiannya di masyarakat. Ini ada satu hal yang bikin publik gempar ya ketika kejahatannya Gacy ini kebongkar, yaitu pada tanggal 6 Mei 1978. Jadi karena dia sudah aktif dalam kegiatan partai, dia ini ditunjuk sebagai kayak ketua panitia pelaksanaan suatu acara gitu ya di Chicago, dimana acaranya itu termasuk adanya pawai, dan dalam pawai itu John Wayne Gacy sempat bertemu ibu negara pada saat itu ya, yaitu Ibu Rosalind Carter, dan mereka tuh sempat foto bareng gitu. Terus Secret Service Amerika pada saat itu bener-bener kayak berasa dipukulin kali ya, karena malu banget mereka gitu. Gila lu ya, seorang serial killer itu bisa ada
foto gitu ya, apalagi ada dokumentasi yang bisa membuktikan bahwa si serial killer ini pernah berfoto dengan ibu negara. Seperti yang tadi di awal video banget aku udah bilang, dia ini diketahui sudah membunuh 33 orang, tapi itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan kita nggak tahu berapa. Dan sebagian besar korbannya ini setelah dihabisi nyawanya itu dikuburkan di kolong rumahnya. Dan korban-korbannya ini nggak cuma digituin ya, tapi juga disiksa gitu. Dan disiksanya juga dengan cara-cara yang agak ngeri sih ya kalau aku sebutin detail di sini. Tapi ya, coba aku jelasin pakai kata-kata yang lebih halus lah ya. Jadi ada beberapa yang disundut pakai rokok. Terus ada yang kepalanya itu dibenamkan berkali-kali di bak mandi. Dan pembunuhan pertamanya dia itu terjadi pada 3 Januari 1972. Nah saat itu dia kan masih menikah ya dengan istrinya yang terakhir itu, si Carol Hoff. Tapi saat itu Carol lagi nggak ada di rumah nih ceritanya. Dan ada seorang remaja pria berusia 16 tahun bernama Timothy McCoy yang ceritanya lagi melakukan perjalanan dari Michigan ke Nebraska. Jadi ceritanya si Gacy ini ketemu sama Timothy di bus stop gitu ya, di perhentian bis. Kemudian ya dia biasalah dengan ramahnya gitu, dia emang pandai banget di situ sih, aku akuin. Dia bisa deketin Timothy, dia bisa ajak ngobrol. Habis gitu si Gacy bilang nih ke Timothy, perjalanan lu kan masih jauh ya, jadi mau nggak sini gue ajak jalan-jalan dulu, dan bahkan lu bisa loh stay di rumah gue gitu kan, biar nanti besok pagi gue anterin lagi lu ke bus stop ini, jadi lu bisa naik bus nggak terlambat, lu nggak harus nunggu di jalan kayak gini gitu kan. Nah Timothy yang merasa bahwa si Gacy ini niat baik gitu ya, ini ada bapak-bapak nih gitu, tapi kok baik banget dia gitu, dan gue juga kan sendirian nggak jelas gini gitu nunggu bus. Akhirnya maulah Timothy nih diajak ke rumahnya Gacy. Jadi si Gacy itu mengaku kalau dia tuh waktu si Timothy malam lagi nginep gitu ya, Gacy ini bangun dan dia lihat Timothy ini lagi berdiri di pintu kamar tidurnya sambil bawa pisau. Paniklah Gacy di situ kan, maksudnya ngapain nih Timothy kok toto di depan kamar tidur gue bawa pisau. Akhirnya entah gimana dia akhirnya jadi berantem sama Timothy di situ, dan Gacy berhasil menikam Timothy berulang kali di bagian dada sampai akhirnya Timothy kehilangan nyawa. Kemudian di situ Gacy mungkin kayak mau nenangin diri ya, dia keluar, dia ninggalin aja gitu jasad Timothy gitu aja, dia keluar ke dapur, dan di situ dia kaget kalau dia lihat ada sekotak telur yang kebuka, terus ada di meja itu udah ada sarapan untuk 2 orang yang disiapin sama Timothy. Jadi kayaknya ini ya kesimpulannya dia, Timothy ini lagi nyiapin sarapan buat mereka berdua, dan dia udah siap nih sarapannya, dan dia mau bangunin Gacy. Dia jadi ke kamar dan dia tanpa sadar masih bawa tuh pisau dapur. Nah di situ Gacy mungkin udah negative thinking karena orang kan lagi tidur terus kebangun ngelihat pemandangan kayak gitu ya, mungkin udah mikirnya aneh-aneh gitu ya. Jadi ya terjadilah apa yang tadi udah aku ceritain. Kemudian si Gacy ini mengubur McCoy di kolong rumah itu ya tadi, terus ditutupin pakai beton gitu biar nggak berbau atau apa gitu ya. Tindakan penghilangan nyawa yang si Gacy ini lakukan itu sebagian besar sih terjadi sekitar tahun 1976 sampai 1978. Kegilaannya dia ini itu makin parah setelah dia bercerai dari Carol Hoff ya. Jadi kalau menurut para ahli itu sebenarnya dia itu udah gila dari awal gitu ya. Cuma ketika masih tinggal sama ibunya atau ketika dia dalam posisi menikah itu mungkin ada yang rem gitu loh, ada peredam di situ. Nah tapi ketika sudah bercerai ya siapa lagi yang bisa kontrol dia kan? Aksinya ini dilakukan itu jaraknya tuh nggak gitu-gitu jauh gitu. Ada yang jaraknya cuma 1 bulan, ada yang jaraknya beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada yang jaraknya cuma beberapa jam. Pada 30 Desember 1977, seorang mahasiswa berumur 19 tahun bernama Robert Donnelly ini diculik sama Gacy, terus dibawa ke rumahnya, abis itu digituin gitu ya, terus disiksa juga. Namun di sini Donnelly berhasil kabur ya, dia kabur terus dia bikin laporan lah ke polisi. Polisi langsung dong ya gerak cepat, langsung menangkap dan menanyai Gacy. Cuma di situ Gacy tuh ngeles bilang gini, gue sama Robert itu memang iya begituan, cuma itu atas dasar suka sama suka. Laporannya Robert Donnelly ini tidak dilanjutkan. 2 bulan sesudah itu, tepatnya pada 21 Maret 1978, ini Gacy
menculik seorang remaja pria berusia 26 tahun bernama Jeffrey Ricknell. Sama ya, digituin juga, terus disiksa juga. Disiksanya tuh kayak dicambuk sama ditetesin pakai lilin panas gitu. Aduh. Jeffrey Ricknell ini nggak dihilangkan nyawanya ya, cuma dia dibawa ke sebuah taman terus dibuang gitu aja gitu. Tapi beruntung ya, Jeffrey Ricknell ini ya memang nggak sadar, tapi dia masih hidup. Sampai akhirnya polisi pun berhasil diberitahu, dan akhirnya polisi memperoleh surat penangkapan atas John Wayne Gacy tepatnya pada 15 Juli 1978. Oh iya, ada satu nih aku lupa. Di tahun 1978 ini ya, itu kan dia kuburin korban-korbannya itu kan di bawah kolong rumahnya itu ya. Nah, tapi dia enggak nih, pas dia lagi mau gali, mau masukin korban berikutnya, itu udah nggak muat gitu, udah ketemu korban yang sebelumnya gitu. Akhirnya karena dia rasa ini udah penuh banget sama korban-korbannya gitu, jadi dia saat itu menyingkirkan korban-korbannya dengan cara dibuang ke sungai Des Plaines. Kalau menurut pengakuannya Gacy sih, yang dia buang ke sungai itu ada 5, tapi yang berhasil ditemukan sampai saat ini itu hanya 4. Pada tanggal 11 Desember 1978, jadi si Gacy ini lagi datengin sebuah apotek gitu ya, toko obat, untuk membicarakan sama ownernya rencana mereka untuk merenovasi apotek tersebut. Seorang karyawan apotek bernama Robert Piest berusia 15 tahun ini posisi dia berdiri itu dalam jangkauan obrolannya antara John Wayne Gacy dengan pemilik apotek ini nih yang lagi meeting. Jadi dia bisa nih curi-curi dengar. Nah, di situ Gacy sadar nih kalau obrolan dia ini lagi ada yang nguping nih, dan remaja 15 tahun juga gitu yang nguping kan. Jadi secara mencolok itu Gacy ngobrol sama owner apotek ini bahwa perusahaannya dia ini sering loh mempekerjakan remaja laki-laki dengan gaji awal $5 per jam. $5 per jam itu adalah 2 kali lipat gaji dia jadi karyawan di apotek itu. Saat itu Robert Piest ini laporan ya ke ibunya kalau aku bakal telat pulang ya untuk makan malam karena aku ketemu seorang direktur perusahaan konstruksi yang mau mempekerjakan aku, dia bilang gitu. Tapi ya seperti yang bisa kita tebak, Robert Piest tidak pulang ke rumahnya sampai hari ini. Keluarga Robert ini langsung melaporkan ya kalau si Robert ini hilang ke polisi. Kemudian ada seorang petugas polisi bernama Letnan Joseph Kozenczak. Akhirnya ketemulah nama John Wayne Gacy. Dan atas perintah Letnan Joseph, akhirnya Gacy ini diselidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, berbekal latar belakang Gacy yang agak menjijikan itu ya, Letnan Joseph dan timnya itu langsung mendatangi rumah Gacy untuk ditanyain mengenai kasus hilangnya Robert Piest. Cuma di situ Gacy membantah banget gitu kalau terlibat ya, dia nggak bakalan langsung ngaku kan. Akhirnya mereka dapat surat izin untuk menggeledah rumah Gacy dan mereka menemukan beberapa barang yang mencurigakan, seperti mereka ketemu ada pistol, ada itu tadi lencana sheriff, ada ditemukan jarum suntik, borgol, ada juga ditemukan obat-obatan ya kayak Valium, dan juga ditemukan beberapa SIM yang pasti bukan SIM milik Gacy. Kemudian baju-baju yang kayaknya nggak bakalan ini yang pakai si Gacy gitu karena ukurannya terlalu kecil. Tapi karena hanya bukti itu aja, ini polisi masih belum bisa nih menahan Gacy. Akhirnya Letnan Joseph itu menugaskan ya beberapa orang untuk mengintai nih rumahnya Gacy. Polisi juga tahu nih mengenai laporan-laporan korban-korban Gacy sebelumnya ya, yang beruntung sekali meskipun disiksa habis-habisan tapi masih hidup ya. Contohnya si Jeffrey Ricknell ini yang dibuang di taman ya, itu juga sempat dimintain keterangan sama polisi. Di sini Gacy udah mulai agak kacau ya, jadi karena stres ya dia kan harus pura-pura terus kan gitu ya, mungkin di situ dia mengalami banyak banget tekanan. Ini akhirnya dia janjian ketemuan sama pengacaranya di kantor pengacaranya, terus dia mau mengakui segala sesuatu yang kejahatan itu yang sudah dia lakukan. Jadi di situ Gacy sempat bilang dia telah menjadi hakim, juri, dan algojo untuk banyak orang. Di situ dia juga mengakui bahwa sebagian besar korbannya itu dimakamkan di bawah kolong rumahnya dan juga ada yang dilempar ke sungai. Setelah isi pengakuannya ini sampai ke polisi, ini polisi langsung tangkap Gacy dan sebenarnya kan
yang polisi ini menyelidiki atas kasusnya Robert Pierce. Jadi itu yang memang harus didulukan. Jadi si polisi ini tanya ke Gacy, kalau Robert Pierce itu dimakamkan di mana? Nah, cuma di sini Gacy nggak ngaku ya. Tapi ya polisi udah terima surat penggeledahan yang kesekian gitu ya dari pengadilan. Akhirnya polisi datang rame-rame ke rumahnya Gacy. Kemudian dimulailah penggalian di kolong rumahnya, di mana hanya dalam beberapa menit polisi berhasil menemukan daging yang membusuk dan tulang lengan manusia. Akhirnya pada dini hari 22 Desember, Gacy mengakui segala kejahatannya dia. Dan rumah kosong Gacy ini akhirnya dihancurkan pada bulan April 1979. Akhirnya pada 6 Februari 1980, John Wayne Gacy itu dibawa ke pengadilan, didakwa dengan 33 pembunuhan. Dia juga di sini menjalani berbagai macam tes psikologis ya untuk cari tahu nih dia apakah secara mental ini kompeten atau tidak untuk diadili. Jadi ada perbedaan pendapat nih ya ketika di pengadilan. Ada 3 ahli psikiatri itu bilang kalau dia ini punya gangguan mental nih, jadi punya macam skizofrenik dan juga kepribadian ganda. Tapi hal itu dibantah oleh jaksa, di mana jaksa itu bilang kalau Gacy ini waras dan mengendalikan penuh segala tindakannya. Kenapa jaksa bisa berkesimpulan seperti itu? Karena banyak dari tindakan Gacy ini sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian dia juga banyak melakukan hal-hal yang setelah dia melakukan kejahatan itu dia melakukan hal-hal untuk menghilangkan jejak gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin deh orang yang nggak waras bisa berpikiran sematang itu. Ditambah lagi pendapat jaksa ini juga diperkuat dengan beberapa saksi itu yang dihadirkan di persidangan. Contohnya satu tadi yang Jeffrey Ricknell, remaja yang dibuang di taman itu ya. Kemudian ada juga Donald Forrest, itu yang di awal aku cerita, yang anaknya temennya Gacy, yang terus biar nggak ngomong macam-macam digebukin itu loh, dia bayar orang buat ngegebukin si Donald. Ini juga dihadirkan ke persidangan. Kemudian ada juga korban dia yang berhasil selamat, itu si Robert Donnelly ya, yang berhasil kabur. Itu juga mau dia datang ke persidangan. Saat itu akhirnya juri sudah memutuskan bahwa Gacy bersalah atas dakwaan 33 pembunuhan. Dan saat itu hukuman yang dia terima itu adalah yang terbanyak pernah diterima oleh terdakwa di Amerika Serikat ya. Jadi dia menerima hukuman mati atas setiap pembunuhan yang dia lakukan. Setelah dia sudah divonis ya, sudah ada putusan juga, itu dia ditahan sambil menunggu eksekusi. Cuma di situ si Gacy ini terus mengajukan banding ya meskipun nggak pernah menang sih. Dan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat itu menolak banding dia yang terakhir pada Oktober 1993, akhirnya waktu eksekusi matinya diputuskan pada pagi hari 9 Mei 1994. Gacy dipindahkan dari rumah tahanan ke lokasi eksekusi, dan malam harinya dia diantar ke ruang eksekusi untuk menerima suntikan mematikan. Prosedur eksekusi ini berjalan kurang lebih sekitar 18 menit. Menurut laporan yang diterbitkan, Gacy ini jelas sekali tidak menyesali segala perbuatan yang telah dia lakukan. Karena pesan kata-kata terakhirnya ya sebelum disuntikan cairan mematikan itu, ketika dieksekusi dia bilang, silakan aja, gak apa-apa eksekusi saya, karena mengeksekusi saya tidak mengganti kerugian orang lain. Agak horor ya, karena sadisnya ya dia ini setelah dieksekusi otaknya diangkat, kemudian diteliti gitu ya untuk aku nggak ngerti deh, mungkin mau mempelajari ciri-ciri sosiopat gitu ya, karena menurut peneliti saat itu dia tuh kan udah parah banget, jadi otaknya diambil mau diteliti nih ciri-ciri sosiopat nih kelihatan nggak sih dari otak gitu kan, dan kemudian sisa tubuhnya dikremasi. Dengan demikian berakhirlah hidup dari serial killer, The Killer Clown, John Wayne Gacy.
itu dia tadi yang bisa aku share ke kalian semua ya mengenai The Killer Clown nih, pembunuh berantai si John Wayne Gacy ini. Semoga bisa mencukupi kebutuhan knowledge kalian. Boleh di share-share juga ke teman kalian supaya kita bisa sama-sama terpenuhi nih asupan knowledge-nya. Aku mohon maaf ya kalau masih ada kekurangan, masih ada salah-salah info atau salah penyebutan nama dan tempat dan juga tanggal gitu ya. Dan makasih banget buat kalian semua yang sudah tonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Bye bye.